hanya baginya. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi kita masuk hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melekat bersama dengan Tuhan. Karena kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan, temanya pada hari ini, identitas kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenan-Mu ya. Teguhkan hatimu, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami menyembah Engkau,
berbagai badai telah kami lalui, sampai dalam tempat terang sekalipun Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu yang kuasa yang menjadikan kami kemuliaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali memaksakan kehendak kami Tuhan. Namun Engkau Tuhan memberikan kemenangan bagi kami, tidak meragukan kasih, bahkan Engkau telah berikan keselamatan oleh kuasa dalam Yesus. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu, kami tak dapat membalas anugerah-Mu selain memuji menyembah-Mu, mengikut Engkau Tuhan, menerima Engkau Yesus, melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Ya, terima kasih buat Pak Derikson ya. Saat ini kita berdoa untuk menyambut firman. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang sudah dibawakan oleh Pak Derikson. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus saat ini ya Bapa. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan lewat Pak Pemingguan, Kau urapi dia, Kau pakai dengan luar biasa Tuhan, karena firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Kami percaya, kami teguhkan, dikuatkan kembali. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Mai Roh Kudus, satukan terus kami dengan tali kasih-Mu ya Bapa, sehingga tidak ada gangguan, halangan, rintangan apapun juga.
di mana hamba-Mu bersabda, Bapa berjalan dengan baik dan sempurna, sehingga Tuhan pewahyuan terus mengalir, Bapa urapi terus, Bapa Kominwan, kami percaya kasih anugerah-Mu Tuhan melimpah bagi orang yang hari tempat ini ya Bapa, sehingga dimampukan, dikuatkan Bapa oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu, hanya satu Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Komingwan. Ya, shalom semua. Terdengar suara saya ya, bagus ya. Ya, dengar. Karena di sini lagi ada azan maghrib ya. Jadi suaranya, Gangguannya ada aja ya Pak. jadi saya pakai speaker ini ya. Iya. Saya berdoa dulu ya. Mari kita Oke. satu kali kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sampai hari ini, malam ini, kami masih boleh ada, kami masih boleh bersatu di dalam Engkau Tuhan melalui ibadah tubuh Kristus lain Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau urapi setiap kami Tuhan, agar apa yang kami dengar melalui sabda hamba-Mu ini Tuhan, kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkati tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus ring ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan, dan dilakukan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Shalom semua, selamat malam. Ada sukacita malam ini? Amin. Ada. Luar biasa ya, tolong bisa lambai-lambaikan tangannya, berarti kita menerima sukacita dari surga. Ya, kali ini temanya tentang identitas diri kita. Ya, kita tahu ya, kita semua ini saya percaya kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya. Kita baca satu firman Tuhan dulu di 2 Korintus 5 ayat 17 yang saya ambil dari firman ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus ingat firman Tuhan ini yang sungguh menumbuhkan iman percaya kita hanya kepada Yesus. Dan kita ini dijadikan ciptaan baru. Jadi jangan kita melihat ke belakang ya. Ciptaan kita yang lama seperti saya dulu ya. Saya dulu bukan anak Tuhan, saya dulu anak hantu ya. Waduh, kalau disaksikan itu sangat memalukan sekali ya. Tetapi saya percaya kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Kita tidak boleh lagi mengingat masa-masa yang sudah lewat ya. Dan saya itu bertobat itu bukan usia yang muda ya. 39 tahun, bayangin. Ya, saya lahir tahun 63. Tahun 2002 saya baru bertobat sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tidak ada kata terlambat, amin. Ya, waktunya kan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan kita lihat lagi satu firman Tuhan, Yakub Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang populer ya. Kita semua tahu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bahkan di Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Ada 3 hal, poin yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita sebagai identitas diri kita ini. Kita harus menyadari betul-betul ya. Jadi jangan lagi, maaf kata ya, jangan lagi mendukakan hati Tuhan. Ya, jangan lagi mempersalahkan, wah saya salah nih, saya jadi anak Tuhan, hidup saya jadi susah, hidup saya jadi sakit penyakit. Gak boleh ya. Justru kita orang-orang yang beruntung telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya melihat juga kesaksian, saya ingat kesaksian Bu Elia ya, bagaimana dia dulu seorang pembisnis ya. Saya juga dulu orang pembisnis ya. Saya nggak mengenal apapun yang saya tanya, yang saya cari adalah keuntungan, cari uang yang banyak ya. Tapi Tuhan itu unik ya. Lukas 5 ayat 32. Aku bertamu bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku mencari orang yang berdosa. Seperti saya ya. Seperti mungkin Bu Elia Esther atau Bapak yang lain ya. Bahkan dia mau supaya kita bertobat.
Amin. Itu satu keuntungan yang besar yang nggak bisa dibeli dengan apapun melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia menebus segala dosa kita, ya. Bahkan dia rela bercucuran darah dia curahkan untuk menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu jangan lagi kita bermain yang salah, ya. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena saya ingat selalu ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, ini satu pertanyaan buat kita. Apakah hidup kita sampai hari ini perkenanan Tuhan masih ada? Amin. Harus masih ada. Harus. Tidak ada pilihan lain. Kita harus terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Ya, sebentar di dalam Yesus, sebentar di luar Tuhan. Itu, waduh, itu repot ya. Itu namanya tobat kumat ya. Jangan seperti itu. Saya percaya di tubuh Kristus Ilahi juga di FM nggak ada yang seperti itu. Amin. Semuanya kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Biji-biji matanya Allah. Ya, orang yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya selalu yang tidak pernah salah. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi berkat Tuhan. Sampai kapan? Ya, sampai hari hidup kita. Hari ini kita dengar 3 poin. Yang terpenting kita sebagai status kita, identitas kita sekarang ini adalah, kita baca dulu firman-Nya ya. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Saya akan baca secara cepat. Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya ambil poin yang pertama, kita harus menyadari kita ini semua yang hadir di tubuh Kristus Ilahi adalah semua anak-anak Allah. Amin. Status kita sudah tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita adalah statusnya anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Amin. Siapa yang setuju dengan saya? Ayo, boleh lambaikan tangannya. Ya, nggak mudah loh jadi anak Tuhan. Betul nggak? Betul apa betul? Ya, kita siap untuk dianiaya. Kita siap untuk diolok-olok. Saya alami dalam hidup saya. Amin. Kenapa jadi orang Kristen? Saya belum bertanya lagi. Dia tanya lagi sama saya pertanyaan yang kedua. Apa Amin gara-gara sakit terus disembuhkan? Atau Amin takut? Kan dulu Amin sama saya sama katanya. Cari orang pinter, orang sembahyang, orang kelenteng. Dulu saya orang kelenteng. Ya. Saya percaya dengan paranormal ya. Tapi Tuhan Yesus itu begitu baik. Ya. Saya dulu kalau maaf kata ya, padahal saya orang yang paling taat sembahyang. Ya. Saya dulu orangnya orang Konghucu anggap saya. Ya. Saya penyembah berhala. Ya. Tapi saya nggak ngerti karena saya dari kecil tuh diajar sama mama saya untuk banyak sembahyang di wihara-wihara di kelenteng ya, supaya katanya banyak dewa-dewi kuijin yang tolong hidup saya supaya saya bisa jadi orang kaya katanya. Wah,
Luar biasa ya. Ternyata ajaran itu semua salah. Ya. Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia memperhatikan. Bahkan di firman-Nya berkata, di dalam kandungan ibumu kau sudah kupilih. Jadi nggak ada kata lain untuk kita salah dipilih oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan seperti mata saya ada di tetangga saya. Dia ketika terima Yesus, waduh, hidupnya susah. Usahanya bangkrut, hampir bangkrut. Akhirnya dia keluar dari Tuhan Yesus, jadi kaya raya. Tapi dia bilang gini, mau orang-orang kaya, mana Tuhan Yesus lu masih naik mobil yang begitu-begitu aja, gue udah mobil baru. Tapi mau tahu nggak sekarang hidupnya? Kasihan loh, usahanya bangkrut, utangnya banyak, mobilnya dijual. Pak, kata ya dengan tanda kutip sekarang. Jadi gojek motor, kasihan kan? Gimana? Dia harus persalahkan siapa lagi? Harusnya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk setiap hidup kita, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita sebagai anak Allah, memang nggak mudah Tuhan mendidik hidup kita. Saya dulu orangnya yang sombong, ya tidak suka dinasehati, ya. Saya orangnya culas, ya, berbicaranya juga kasar, ya. Sama istri itu kebun binatang, sama anak apalagi, ya. Tapi ketika Tuhan mengganti status saya sebagai anak Allah, saya harus mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Itu yang mendidik hidup saya, melangkah bersama Yesus. Amin. Kita harus terus belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tahu ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau kita, maaf kata ya, malas tidak mau baca Alkitab, berarti bagaimana status kita saat ini? Ya, kita harus benar-benar disiplin jadi anak-anak Allah. Amin. Ya, karena ibadah ini kan mengandung janji Tuhan. Hari ini kita ibadah, bukan ibadah yang biasa. Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada firman-Ku, engkau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa, karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ayo, kita jadi anak Allah. Kita harus semangat. Amin. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Jangan malas juga untuk berdoa. Ya, kita kan anak-anak Allah. Rajinlah berdoa. Ya, kita nggak tahu COVID udah mau ulang tahun nih, tahun ketiga. Saya ingat banget tuh. Ya, 15 Maret 2020 itu pelayanan saya yang terakhir keluar. Sampai nanti 2023, sebentar lagi bulan Maret kita tahun baru, bulan Maret pasti sebentar itu ya, kita bisa lalui. Itu udah tahunnya ketiga. Tetapi kita harus ingat janji Tuhan. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Amin. Bahkan tangannya tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Dan telinganya dia tidak akan dia tutup. Dia akan sendengkan telinganya untuk mendengar apa yang menjadi seruan hati kita. Yeremia 33 ayat 3. Itu satu dorongan kita. Telepon Tuhan. Berserulah kepadaku, maka engkau akan mendengar. Aku akan mendengarkanmu. Dan aku akan menyingkapkan hal-hal yang tak tahu perpahami di dalam setiap kehidupanmu. Amin. Ya, harus kita lakukan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kita harus semangat. Kita harus bangkit. Kita harus terus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Setuju dengan saya? Ada sebuah lagu yang mengatakan gini. Saya lihat lagi lagunya ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah aku mengasihimu. Kau jadikan biji matamu. Ya, kita harus ingat, Bapa dari surga itu menyayangi setiap anak-anaknya, yaitu kita semua yang hadir malam ini. Dan kita pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena Yohanes 10 ayat 10b, aku datang bukan untuk hanya memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Damai sejahtera, sukacita,
yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita, itu Tuhan limpahkan berkat itu. Amin. Ya, jadi kita harus ingat poin yang pertama, status kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Boleh tutup suaranya ya, Ibu Resman ya. Iya, Ibu Resman ya, karena suaranya mengganggu ya. Tutup speakernya, Bu. Kita akan memasuki poin yang kedua. Kita baca dulu firman-Nya ya. Di Amsal 17 ayat 17 dan 19. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Kita baca lagi satu firman Tuhan ya. Itu di Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi poin yang kedua yang saya kutip dari kebenaran firman Tuhan, identitas diri kita, kita harus sadar kita semua adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita harus sadar kita ini adalah seorang sahabat karibnya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita jangan pernah bersungut-sungut, ya, jangan pernah, oh Tuhan, aku hidupnya dari dulu sampai sekarang begini terus Tuhan, belum ada kemajuan, belum ada kepastian. Harusnya bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Kita bergaul karib nggak dengan Tuhan? Halo? Suka nggak kita memuji Tuhan di rumah saat ini? Ya, jangan pernah malas. Ya, kalau dengar lagu dari yang kita suka, kita senang. Tapi bagaimana dengan lagu rohani yang kita naikkan, yang kita megahkan, yang kita masyurkan dalam hidup kita, sehingga hati Tuhan disenangkan. Ingat loh, Amsal 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Jika engkau naikkan dengan kesungguhan hatimu, mujizat itu akan Tuhan berikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sakit penyakit, kalau kita bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan, dan hati Tuhan dilimpahkan dengan syukur, dengan kebaikan, dengan apapun yang kita lakukan, mujizat itu akan terjadi. Amin. Itu nyata dalam hidup saya. Ketika saya dalam kesesakan, dalam COVID ini ya, pandemi COVID, saya terus berdoa, saya terus bernyanyi buat Tuhan. Bisa nggak kita nyanyi di saat kita lagi susah nih, lagi ada himpitan masalah yang besar. Rasanya kok ada sih masalah ini belum beres, kok datang lagi yang lain. Bisa nggak kita nyanyi begini? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Padahal kita sedih loh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Belum tentu. Pasti yang nyanyinya lain. Kenapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Ingat loh, Ibrani 13 ayat 5b. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Bahkan 2 Timotius 2 ayat 13. Kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia Tuhan yang luar biasa. Yang selalu memberkati hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus menjadi sahabat karibnya Tuhan. Melalui pujian yang kita naikkan dengan luapan hati yang syukur, bersyukur. Ya, sampai hari ini kita masih tetap hidup, masih tetap merasakan damai sejahtera sukacita yang melimpah. Ya, harusnya kita terus mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu ya. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku
Itu kita harus ingat. Kita ini sahabat-sahabat karibnya Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita harus perbaiki. Saya ingat ini, ada Patini Setiawan kebenarannya juga hadir. Saya ingat selalu Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam bait tubuhmu. Wah, itu sangat memberkati saya ketika Patini Setiawan khotbah pakai tema itu. Saya bilang ini tema yang luar biasa. Tuhan, aku mau memperbaiki tingkah lakumu, Tuhan, dan perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Karena saya percaya Engkau adalah sahabatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Amin. Ya, sampai hari ini, tahun depan saya usia 60 tahun. Kalau Tuhan berkehendak kan kita cuma hidup 70 tahun. Berarti 10 tahun lagi. Nggak lama. Kemarin saya ada ngomong sama istri saya. Bisa nggak ya Mas, kita melihat anak saya, cucu-cucu saya itu sudah usia 17 tahun atau 20 tahun. Bisa nggak ya? Ya, istri saya malah ngomong gini. Bisa lah, terima Pak, jaga makanan, jaga tetap hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena hati yang bersukacita itu akan melimpahkan umur yang panjang juga. Jangan pernah kita mempersalahkan sahabat-sahabat kita juga, memusuhi, ya, tidak saling mengasihi, itu juga itu satu halangan. Hidup kita ini nggak ada damai sejahtera dari Tuhan. Kita jadi sahabat Tuhan, juga kita harus dan jadi sahabat dunia, yaitu teman-teman kita yang kita saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Lalu apa? Lalu kita saling bisa mendoakan, saling menegur dengan kasih Tuhan, saling mengajak untuk kita bersekutu di dalam kasih Tuhan. Amin. Ya, hidup kita ini Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Amin. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Sehingga orang boleh diberkati, boleh disenangkan dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Sehingga kita juga bisa menjadi sahabat-sahabat teman-teman kita yang seiman di dalam dunia ini. Selagi kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Jadilah pelaku firman yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Coba saya mau melihat lambaikan tangan-tangannya. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Haleluya, ya. Kita jangan saling mendengki, ya. Jangan saling iri hati, ya. Jangan saling menghakimi, ya. Jangan, ya. Manusia ini hidup nggak ada yang sempurna, ya. Hanya satu sahabat kita yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu mengajarkan kita, mendidik kita melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita diubahkan menjadi bejana-bejana yang siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadilah teladan Kristus dalam hidup kita. Ya, jadi panutan. Ya, saya selalu belajar, terus belajar. Tuhan, aku mau terus ada pendudukan diri. Aku tidak mau sombong, Tuhan. Aku tidak mau iri hati. Aku tidak mau saling mendengki, saling menghakimi, gosip. Gak mau, Tuhan. Aku mau kumpulkan sahabat-sahabatku sehingga boleh Kau memberkati hidup saya ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Itu nggak mudah. Itu perlu dengan pengorbanan diri kita sendiri. Ya, kita lakukan itu terus. Semua untuk Tuhan. Ingat Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, semua untuk Tuhan. Apa yang kita layani, semua untuk Tuhan. Apa yang kita usahakan, pekerjaan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang terakhir, yang ketiga. Poin yang ketiga ini poin yang susah-susah gampang, ya. Karena apa? Karena kita nggak menyadari, ya. Kita baca dulu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 24. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya.
Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Kita baca lagi ayat firman tambahannya ya. Efesus 6 ayat 5-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Poin yang ketiga adalah kita harus menyadari kita ini semua pelayan Tuhan. Amin. Saya kalau ditanya, Om Iwan, sekarang udah jadi pendeta ya? Saya bilang, belum Pak. Jangan ngeledek. Belum Pak, saya PL2. Apa itu PL2? Saya pelayan Tuhan. Ya, sama aja itu namanya pendeta. Ya kalau kita sudah diberi jabatan seperti itu, kita harus ingat status kita. Kita harus jaga benar. Jangan sampai hidup kita salah melangkah. Amin. Banyak hamba Tuhan. Kita melihat kan, karena kekayaan, dia mengejar kekayaan popularitas. Sehingga dia lupa. Dia bukan hanya memproklamirkan Tuhan, tapi memproklamirkan kekayaannya, kejayaannya, kedudukannya. Sehingga dia lupa akan segala apapun yang diberikan oleh Tuhan. Aduh, itu sangat melukakan hati Tuhan. Saya percaya di tubuh Kristus lain nggak ada yang seperti itu. Amin. Saya selalu pegang itu di Amsal 23, kalau nggak salah ayat 23. Belilah kebenaran, jangan pernah engkau menjual. Banyak hamba-hamba Tuhan kalau mau melayani. Berapa orang jiwa-jiwa yang ada? Rame nggak gerejanya? Bagus nggak? Kalau yang melayani, yang tempatnya yang kumuh, boro-boro AC, kipas angin aja nggak ada. Kipas tangan juga nggak ada lagi. Pakai tangan sendiri aja. Ya. Waduh, itu saya alami loh. Saya melayani di Pemulung. Orang-orang yang di rel kereta api ya, di Pasar Senen. Ya, tanah tinggi. Jujur, sampai sekarang saya masih setia loh ya. Saya memberkati mereka. Sekalipun dengan ada pandemi gini. Kadang-kadang saya, kok Tuhan bisa kasih pelayanan yang seperti itu? Ketika saya melayani di situ, saya nangis. Berarti anak-anak Tuhan, saya izin Tuhan, mereka juga ada di sana. Tapi kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus ingat mereka juga. Amin. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada semua orang yang mau menjadi berkat Tuhan. Amin. Ya. Saya paling sedih kalau melayani di sana ya. Kita berbahasa-bahasa, bermandi keringat ya. Teman-teman saya itu di FTB Med, kalau saya ajak melayani di situ, cuma sebentar langsung udah turunin bantuan, udah langsung ngacir semuanya. Tinggal saya sendiri yang khotbah ya, sampai bercucuran keringat ya. Tapi saya suka cita banget. Sampai teman bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana, Wamin kemana aja? Aduh, kita rindu loh. Wamin ini kan suka bikin kuis firman Tuhan. Siapa yang bisa hafal firman Tuhan, boleh angkat tangan, maju ke depan. Saya kasih hadiah. Sehingga apa? Sehingga bisa dia tertanam firman itu di dalam pola pikir dia, di dalam hati dia. Sehingga dia boleh terus ingat perbuatan apa yang dia harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sahabat Tuhan, dan pelayan Tuhan. Amin. Memang nggak mudah. Ya. Kalau orang nasihat, bisa ingat, bisa lupa. Tapi kalau firman Tuhan, maaf ya, kita harus ingat selalu. Itu adalah alarm Tuhan yang menolong hidup kita tidak jatuh lagi ke lubang yang sama.
Amin. Ingat, orang banyak ya. Saya nggak bicara siapa namanya. Banyak orang yang dikumpulin harta dunia, uang yang banyak, segunung. Tapi maaf ya, maaf. Suatu saat kan kita akan meninggalkan dunia ini. Betul ya? Mazmur 90 ayat 10, manusia bisa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Setelah itu kesukaran yang besar. Tetapi Tuhan mengajarkan kita. Mazmur 90 ayat 12, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat menghitung hari-hari. Untuk kita dapat menjadi orang yang lebih bijaksana. Yaitu menjadi pelayan Tuhan yang setia dan taat sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, percuma kita punya harta segunung, kita nggak bawa kok. 1 sen pun kita nggak bawa. Percuma kita punya rumah banyak juga, sertifikat, suatu saat kita bisa dicoret, itu namanya diganti dengan orang lain. Betul ya? Kita percuma kita punya mobil mewah-mewah, tapi hidup kita kalau nggak jadi pelayan Tuhan yang benar, yang benar-benar tunduk pada otoritas Tuhan, tidak sombong, terus berbagi kasih Tuhan, ya, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan pilih-pilih untuk melayani Tuhan. Ya, saya bersyukur ya sampai hari ini anak-anak saya, mantu saya, cucu saya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Saya percaya ini karena satu anugerah, hadiah, upah yang besar kita sebagai pelayan Tuhan, yaitu diberkati keluarga kita. Amin. Ya, jadilah berkat selagi kita mampu melakukannya. Ingat ya, Matius 20 ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita sudah melayani Tuhan? Kalau belum, saatnya sekarang kita ambil bagian. Bu Esther pasti buka pintu untuk setiap teman-temannya yang bergabung di tubuh Kristus lain untuk jadi pelayan Tuhan. Mungkin worship, ya, WL, ya, untuk juga memandu di saat mungkin Bu Esther lagi ada halangan, kita bisa menggantikan sementara, ya, untuk menolong Bu Esther. Itu adalah satu ikatan Tuhan di dalam kasih-Nya. Saya ingat selalu 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita setia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik hal yang kudus. Iman di persekutuan tubuh Kristus lain yang Tuhan sudah buka. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kita mau melakukan dengan bersama-sama, berbagi, saling mengasihi, saling terus bergandengan tangan, seia, sekata, sepikir, sejiwa. Bahkan sebaliknya, terus membangun hubungan kasih Tuhan. Sampai kapan ya? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Setialah sampai akhir. Ya, kita harus setia jadi anak-anak Tuhan. Jangan kita maunya kita, tapi biarlah maunya Tuhan. Karena Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hati. Oleh sebab itu kita harus sepenuhnya. Kalau kita sudah diberi karunia untuk melayani Tuhan, layanilah sungguh-sungguh. Ya, jangan punya motivasi yang salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus saling bisa berbagi kasih, bisa saling tolong-menolong, membantu dalam ikatan tali kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Siapa yang lebih mengasihi kita terlebih dahulu kalau bukan Tuhan? Setelah itu, melayani, lebih sungguh. Siapa yang melayani kita ketika kita bangun pagi kalau bukan Tuhan Yesus? Melayani, lebih sungguh. Amin. Yuk, mari. Saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita belum ambil bagian, saat ini kita ambil bagian.
Saya percaya Bu Esther pasti senang ya kalau teman-temannya bisa membantu ya, saling bisa melayani di Zoom ini, apalagi Zoom ini sudah jadi berkat ya buat banyak orang di seluruh dunia. Dan saya percaya jika Tuhan yang buka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Kita baca satu firman Tuhan lagi, Yohanes 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan, firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sebagai ayat penutup, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, setelah itu saya akan dalam doa. Ada sebuah lagu yang mengatakan ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah menegur setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran berdosa kami. KTP yang kami memiliki Kristen, tapi kami tanpa pertobatan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak menyadari saat ini kami sudah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami, Bapa yang di surga, mengasihi kami Tuhan. Sampai hari ini, Kau tetap mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, jika kami ada dosa, kesalahan kami yang kami tidak menyadari, kami masih tetap melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bersihkan setiap hati dan pikiran kami untuk apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan, Kau yang sudah membuat jalan kami untuk tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi perkenanan-Mu yang selalu ada, biarlah itu terus kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyadari hal yang kedua, kami adalah sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Sobat karibku hanya Tuhan Yesus, satu-satunya yang tidak meninggalkan kami, bahkan selalu menolong kami, selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu yang selama ini kami kurang menyadari, kami merasa kurang, kami merasa tidak cukup. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah sobat yang setia, Kau yang selalu memberkati damai dan sukacita-Mu berlimpah di dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami. Terlebih lagi hal yang ketiga Tuhan, kami mau jadi penurut-penurut-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang setia. Sampai hari hidup kami Tuhan, yang sudah Kau tentukan. Karena kami sadari Tuhan, siapa yang melayani kami setiap pagi, malam ini Tuhan. Bukankah Engkau sendiri yang terus melayani kami? Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Untuk kami dapat menyadari 3 hal ini Tuhan. Sehingga kami terus dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau teguh, kami mau tetap kuat di dalam melayani Engkau, di dalam
mengarungi kehidupan ini Tuhan. Kiranya terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, teman-teman kami yang hadir, terlebih lagi Ibu Eliester bersama suami Pak Sukinto, sama anaknya Michael, juga semua yang hadir malam ini Tuhan, kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang, lebih lagi buat kemuliaan nama. Pakai setiap kami Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia, yang terus dapat melakukannya. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan, kebesaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Komengwan ya. Firman-Nya luar biasa, banyak sekali ya. Itu udah terjawab semua sama Komengwan ya. Ini identitas diri kita ini ya, ada di firman dan sudah dijawab sama Komengwan ya, saudara-saudara. Ya, jadi firman-Nya itu udah banyak sekali. Jadi luar biasa nih firman kehidupan ya, sudah terjawab. Iya. Ya memang betul ya. Di sini dikatakan kita harus punya status sebagai anak Allah ini harus punya identitas ya. Diri kita dulu dan sekarang tuh berbeda, betul nggak? Dulu Komingwan sama saya betul. Tapi memang betul Komingwan ya, Tuhan itu mencari selagi kita lagi dunia. Dunia itu saya tuh orangnya nggak bisa, kalau udah kerja saya nggak bisa diganggu orang gitu ya. Pokoknya saya fokus ke pekerjaan, nggak mau diganggu. Nah Tuhan suka seperti itu ya, yang radikal pekerjaannya serius gitu ya. Memang saya berhasil dulu, mungkin Komengwan juga seperti itu dulu ya, berhasil ya karena serius. Tapi justru itulah Tuhan juga serius memanggil kita juga, luar biasa ya. Disinilah Tuhan melihat kualitas kita lagi dunia, sungguh-sungguh mengejar harta ini, sehingga Tuhan juga sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita. Makanya kita sadar saatnya kita harus punya identitas diri kita sendiri. Ya, seperti yang dikatakan, kita harus mengerti kita status anak Allah ini sudah berbeda. Ya, dulu dan sekarang udah lain. Ya, nah di sini yang kedua dikatakan apa? Menjadi sahabat Tuhan. Selalu ada hubungan, ya. Selalu yang menyenangkan Tuhan. Yang tadi firman-Nya, waduh terlalu banyak tadi sampaikan Komengwan udah terjawab semua ya Bapak Ibu. Firman-Nya itu luar biasa firman-Nya ya, sudah keluar semuanya. Ini menjadi sahabat Tuhan. Inilah bagaimana menjadi sahabat Tuhan ini tidak menyakiti Tuhan ya, tapi mau dengar-dengaran ya. Nah, apa yang Tuhan mau. Dan di sini ya, yang kedua, yang ketiga dikatakan apa? Kita menyadari sebagai pelayan Tuhan ini jadi pelayan Tuhan yang humble ya, pelayan Tuhan yang benar-benar menjadi alatnya Tuhan, yang tadi Komengwan bilang apa? Mencari jiwa-jiwa ya, mendapatkan jiwa-jiwa. Komengwan melayani di tempat yang seperti itu. Saya juga ngalami juga Komengwan di rel kereta api, macam-macam deh wanginya Pak Komengwan ya, namanya juga orang dari pemulung. Aduh macam-macam dah, ada yang membagikan ini juga sembako gitu. Saya dulu tuh bener-bener dah sudah ke situ juga di jalan apa tuh, di kolong apa tuh. Wah, saya juga ngalami juga seperti itu ya. Jadi ya puji Tuhan ini mungkin sudah dilalui, tapi saat ini inilah yang Tuhan mau. Tetap kita jadi pelayan Tuhan yang dapat dipercaya. Ya, nah di sini. Jadi ini tadi firman-Nya Komengwan sudah semua disampaikan, ada semua ya Bapak Ibu, tinggal direnungkan kembali. Jadi ini saya cuma meneguhkan kembali bahwa identitas diri kita ini bukan lagi orang dunia, tetapi menjadi anak-anak kerajaan Allah. Bagaimana status kita harus berubah ya, kedagingan kita harus mati, tetapi benar-benar saat ini menyongsong menyambut untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betul ya Komengwan ya. Bagaimana untuk menyambutnya, daging kita harus dilepaskan. Nah di sini saya kesian sekali ya, saya dengar kabar, mungkin Komengwan dengar ya, hamba Tuhan yang namanya Ibu Fai. Ibu Fai ini katanya dijemput sama seorang satu orang yang menjemput tanggal 27 November sampai sekarang nggak kembali. Itu yang menjemputnya laki-laki, suaminya mencari
istrinya. Istrinya ini kan hamba Tuhan, menghilang, anak 3. Saya lihat berita begini ngenes juga ya. Makanya saat ini kita harus tahu identitas diri kita ini siapa. Jangan mudah kita terpengaruh. Walaupun kita harus peka dengan Tuhan, ada hubungan ya. Saya di situ, waduh, kok dia juga peka, kok bisa terhilang gitu ya. Jadi ada kabarnya sih, ada berita-berita yang seperti yang mengerikan gitu, Komingwan ya. Karena akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat ya, banyak penyesat-penyesat. Iblis ini mencuri anak-anak kerajaan Allah. Jadi ya saya bersyukur Komingwan sampaikan tentang identitas diri kita ini siapa. Ya, nah ini kita harus mengerti sebagai hamba Tuhan ini ya. Kita harus peka lagi dengan Tuhan supaya kita kuat, iman kita tidak tergoyahkan. Amin ya. Puji Tuhan, Komingwan. Tuhan Yesus memberkati ya, luar biasa firman-Nya banyak sekali ya. Itu kata saya, ya ini udah kejawab semua sama Komingwan. Kata saya udah saya sampaikan ya. Puji Tuhan, sudah diberkati, amin ya. Luar biasa diberkati. Oke, ya mungkin saya minta mungkin ya Pak Joni akan satu pujian ya. Pak Joni, ini Pak Derikson satu pujian. Haleluya. Satu pujian, nanti saya minta doa syafaat, saya minta Bu Ira ya, doa syafaat. Siapkan Bu Ira. Kau hiasi kehidupanku dengan kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Silakan Bu Ira, doa syafaat. Bu Ira. Bu Ira. Bu Ira bisa dengar nggak? Bisa, Bu. Ya, doa syafaat ya. Oke. Ya, kita berdoa. Haleluya, haleluya doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Malam hari ini Tuhan kami diteguhkan, kami diberkati dengan firman Tuhan. Sebabnya Tuhan kami percaya
Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, Engkau sudah memperlengkapi kami, sudah memberkati kami. Engkau sudah menjadi Allah kami yang hidup bagi setiap kami yang ada di dalam Zoom ini. Di dalam kami ada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut dengan berita-berita yang ada di sekeliling kami, yang selalu menghantui dan mengintimidasi kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa akan memperlengkapi kami, melindungi kami semua di dalam nama Yesus. Di dalam setiap perkara, di dalam pergumulan kami tahu ada rencana Tuhan yang indah di balik semua ini. Dan kami mau bawa Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang akan memberkati bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diubahkan menjadi orang-orang yang percaya, bertobat, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kami menjerit berdoa Tuhan untuk keluarga besar kami Tuhan, yang sementara ini belum percaya dan belum bersungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mempertobatkan mereka, mendatangi dan menyelamatkan mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa. Ketika mereka berjalan mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau memperlihatkan siapa Engkau sebenarnya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saat ini kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa satu orang diselamatkan maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan. Ada beberapa dari keluarga kami yang belum bersungguh-sungguh atau pernah meninggalkan Engkau karena sesuatu hal. Tuhan, Engkau mencari satu di antara 99 yang masih ada. Kami percaya ketika Engkau mendapatkannya, seluruh surga bersorak-sorai. Sukacita akan pertobatan satu orang yang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus saat ini kami percaya pergumulan kami, kesakitan kami, apapun itu sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui tahun 2022 ini dengan semangat dan roh yang menyala-nyala kami melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya buat Bu Ira atas doanya. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan ya. Siapa nih? Yang mau disampaikan kali siapa ini? Di sini ada Pak Manik ya. Pak Manik Depok ya. Pak Manik, shalom. Halo, Pendeta Manik. Iya. Apa kabar Pendeta Lukman Manik? Shalom apanya. Luar biasa. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan yang tadi sampaikan hambanya, Pak. Semua Bu El ya. Sudah komplit dan luar biasa. Nanti kalau ditambahin makin berkurang nanti. Haleluya. Iya, terputus-putus juga sih ya di Depok ya. Ya, sinyal kurang bagus ini di Depok, makanya agak bagaimana ini. Iya betul, sinyalnya kurang bagus ya, terputus-putus. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih Pak Manik sudah hadir. Tuhan berkati. Berkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, mungkin saya minta untuk Ibu Susan, Bu Susan. Mana nih Bu Susan? Bu Susan? Nah, nggak ada. Ya, mungkin Linda. Ini pada kemana nih? Haleluya nih. Iya, tadi firmannya nih, hambanya ada. Wah, firmannya sangat bagus sekali kok. Sangat menguatkan, sangat meneguhkan. Amin. Terima kasih kok buat firmannya. Ditegur lagi. Ya, itulah. Berarti Tuhan sayang sama Linda ditegur. Amin. Terima kasih. Itu aja sih, Bu. Soalnya aku lagi di luar juga, Bu. Oh iya nih anak-anak tuh pada dari luar semua. Haleluya. Iya, Bu. Ya oke, Lina hati-hati ya. Udah malam nih, Lina. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, oke.
Ya, mungkin saya mau tanya juga Ibu Risma, Esther, mungkin ada mau Ibu sampaikan tentang identitas? Iya Bu, udah luar biasa firman-Nya. Yang penting kita bisa melakukannya, itu aja kita berdoa Amin. sama Tuhan Yesus. Betul. Menjadi pelaku, jangan hanya pendengar. Amin. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Komingwan, firmannya memang luar biasa tuh kan, firmannya udah keluar, orang pada nggak bisa jawab Komingwan, soalnya udah keluar semua. Haleluya ya. Dahsyat ya, luar biasa firmannya. Puji Tuhan ya. Oke, ya saya minta untuk Ibu Meska, Bu Meska. Ibu Meska. Ada yang mau sampaikan, silakan nih, ada hambanya. Tentang ini. Ya, terima kasih banyak Pendeta Koming. Firmannya bagus sekali, Terima kasih Bu. sangat menyentuh. Sudah terjawab semuanya. Terima kasih banyak. Haleluya. Ya, Tuhan berkati Bu Meser. Iya, makasih. Sehat selalu ya. Puji Tuhan ya, ya Bu Meska ya, luar biasa. Ini firman hidup, itu berarti Tuhan sayang sama kita semua ya. Udah ada jawabannya lewat hambanya. Ya, saya minta juga saat ini Pak Anfa kali ya, Pak Anfa. Pak Anfa. Halo, Pak Anfa. Ada yang mau sampaikan? Ya, salam. Ya, halo. Makasih Pak Pendeta Koming. Ya, makasih Pak. Luar biasa malam hari ini. Pak Komingwan selalu memberikan yang terbaik ya buat kita semua. Amin. Sangat terberkati, persiapannya sangat matang. Amin. Dan firman-Nya selalu memberikan yang terbaik. Amin. Saking banyaknya, saking baiknya, mudah-mudahan kita tidak jadi terlena, Pak ya. Haleluya. Masalahnya Amin. juga banyak pendeta-pendeta yang memberikan ayat-ayat yang cukup pedas ya, yang cukup menusuk, menohok ya. Jadi sesuai dengan sikon ya, situasi dan kondisi. Tapi selama ini setahu saya Pak Komingwan selalu memberikan firman yang sangat baik. Amin. Saya tidak merasa ditegur, tetapi saya merasa diteguhkan dalam hal ini. Ya. Amin. Sungguh luar biasa. Ya. Mengingatkan kembali ya, dan menekankan dengan sangat keras ya, untuk mengenal dan mengetahui siapakah diri kita. Ya. Identitas. Identity ya. Jadi untuk meyakinkan kembali, jadi supaya kita sungguh-sungguh lebih bersungguh-sungguh ya. Siapakah diri kita ini? Kalau kita dikatakan sebagai hamba yang tadi sudah disinggung, tidak lagi sebagai hamba tetapi sebagai anak. Nah, ini posisi kita oleh Kristus, status kita berubah dari yang hamba menjadi anak. Demikian juga kita disebut sebagai orang yang berhutang. Tadi Pak disinggung, telah berhutang. Hutang apa? Hutang nyawa, hutang dosa. Ya. Kita tidak lagi berhutang. Oleh karena kita ya tetap juga tadi disinggung tentang kedagingan ya sedikit ya. Tapi kita tidak lagi ya oleh kedagingan kita, tetapi oleh roh. Jadi sungguh luar biasa. Dan kalau saya mendengar tadi dimulai dari Roma 8 ayat 17 ya, itu kalau kita lanjutkan ya. Tadi sampai Roma 12 sampai berapa tadi Pak Komingwan? Yang dibacain tadi sampai 16 ya, sampai 15 ya, Roma 8 sampai 15, 12 sampai 15 kena semua. Tapi kalau di dalam Roma 8 ayat 16
roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kita tidak sendirian ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi ada roh kita, yaitu roh R huruf kecil. Sedangkan roh itu dengan R huruf besar. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ini luar biasa. Kita tidak merasa tersendiri sekali. Jadi apa yang sudah Yesus janjikan sebagai roh penolong, ya, jadi benar-benar nyata di dalam Roma, ya. Roma 8, di mana Paulus ketika Yesus menyampaikan, aku akan kirim roh sebagai penolong juga penghibur, itu Paulus belum ada, belum muncul di dalam, ya istilahnya dalam cerita atau kisah drama, dia belum muncul, dia belum ada. Mungkin nunggu 10 atau 15 tahun lagi baru Paulus baru muncul setelah itu. Kemudian roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini suatu konfirmasi ya. Banyak orang yang bilang anak Allah, aku anak Allah, aku anak Tuhan. Tetapi dia tidak tahu, tidak menyadari bahwa ada roh, satu-satunya roh yang juga bersama-sama kita untuk sebagai konfirmasi, to reconfirmation ya. Kemudian di ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wah, ini juga menarik lagi, sungguh luar biasa ya. Jadi sebab di dalam Matius, Markus, dan Lukas itu Yesus membuat perumpamaan tentang penggarap-penggarap, pekerja kebun anggur. Ya. Mereka berusaha untuk membunuh. Ya. Dia ini ahli waris, maka marilah kita bunuh kita. Marilah kita bunuh dia. Jadi sama, Matius, Markus, dan Lukas ada kata-kata marilah kita bunuh dia. Karena apa? Karena dia ahli waris. Ya. Jadi Bapak sekalian, kita menerima ahli waris itu penguasa, tentunya penguasa gelap dunia tentu tidak akan menyukai. Ya. Orang-orang yang dalam fisik pun merasa iri terhadap kita karena mereka tidak mendapatkan ahli waris. Ya. Seperti itu salah satu contoh di dalam perjanjian lama itu Ismail, ya. Ismail, usirlah perempuan itu sebab dia tidak berhak untuk mendapatkan ahli waris. Ya. Jadi diusir. Ya. Jadi itu masih berbicara hal-hal yang bersifat fisik ya. Tetapi di sini sudah tingkatannya sudah ke rohani ya. Jadi sebagai ahli waris mewarisi apa sebenarnya ya? Apakah harta? Tidak ya. Kekayaan tidak, kenikmatan tidak ya. Kenyamanan pun tidak ya. Tapi yang dimaksud ini ahli waris yaitu di dalam Yakobus 2. Kalau kita lihat, saya akan membacakannya, Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Jadi kita dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan. Jadi kita, Bapak sekalian, kita jangan main-main ya, jangan bermain-main dengan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Kristus. Ya, di sini sudah ditulis ya, untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tentu kita mengasihi Tuhan Yesus ya.
Jadi yang jelas ahli waris yang mewarisi apa? Yaitu mewarisi kerajaan yang dijanjikan. Apa itu? Yaitu surga. Nanti Yerusalem baru. Ya, tentu sudah barang tentu nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Jadi anak domba itu sudah tentu kita sudah tahu ya, bukan Yesus lagi, tetapi menjadi anak domba sebutannya ya, dan akan merencanakan 4 bahkan mulai dari rapture, Armageddon, kerajaan 1000 tahun, kemudian Gog dan Magog, peperangan ya. Jadi 4 ya. Kemudian ada bumi baru ya, bumi baru, langit baru, kemudian itu satu, kemudian diturunkan kembali ya, apa namanya itu, Yerusalem baru turun ya. Kemudian ada lagi penghakiman ya. Jadi ada 4 dan 4 berarti 8 semuanya itu karya anak domba yang akan digenapi ya, yang akan dikerjakan. Tetapi rapture dulu ya. Jadi orang percaya harus diangkat terlebih dahulu. Jadi itulah yang dijanjikannya Yerusalem baru ya. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Galatia 4 ya. Saya terima kasih, menarik sekali. Nggak tahu kok saya waktu membaca yang disampaikan oleh Pak Pemingguan ya, dalam Roma 8 ayat 12 saya kok nyelonong baca terus ke bawah ya. Jadi saya menemukan di situ ada tentang ahli waris sehingga tersentuh hati ingin tahu lebih dalam. Galatia 4 ayat 7 saya akan membacakan 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Nah ini lagi. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi jadi ada ahli waris bukan satu orang ya. Jadi ahli waris. Jadi kita semua ya, dengan iman ya, dengan keyakinan bahwa kita semua ini adalah ahli waris oleh Allah. Kemudian ayat 8 ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri ya kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. 9. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia, huruf kecil, roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi ini luar biasa sekali ya, sungguh luar biasa. Saya berterima kasih, saya sungguh terinspirasi untuk lebih dalam ya. Maaf bukan sok rohani ya, tapi saya merasa tidak tahu, biarlah Tuhan yang memimpin. Jadi memang Pak Pemingguan tidak harus menyempurnakan apa di dalam menyampaikan ya, harus begitu semuanya ya, tidak. Itu semua otoritas Tuhan ya, apa yang didapat itulah yang disampaikan ya. Yang penting tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangikan ya. Terima kasih Pak Pendeta Pemingguan, Tuhan memberkati ya, dan salam buat semuanya. Terima kasih Pak. Ya, ya terima kasih ya. Terima kasih Pak Ampal. Buat Pak Ampal ya. Puji Tuhan luar biasa, dilengkapi terus ya. Ya saya minta mungkin Pak Derikson ya. Pak Derikson silakan Pak Derikson. Ada yang mau disampaikan Pak Derikson? Pak Derikson udah nggak ada Bu. Sudah nggak ada Pak Derikson. Pak Joni. Pak Joni masih ada? Ya Pak Joni. Mana Pak Joni ya? Masih ada Bu. Ya nanti doginya jangan ikut bicara ya. Enggak. Tadi sorry lagi pas mati lampu tadi sebentar. Oh iya. Ya silakan Pak.
Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala Pendeta Komingguan yang sudah memberkati kita hari ini ya dengan identitas diri kita. Tadi juga saya sudah mendengar dari Evangelis Leo mengenai identitas. Tapi apa yang diuraikan antara Pak Gembala dengan Pak Leo memang punya khas masing-masing ya. Enggak sama ya, walaupun judulnya, temanya sama, tapi pengupasannya berbeda-beda. Puji Tuhan. Baik, saya mungkin sedikit aja akan meringkas ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Sebentar. Ya. Iya, mengenai identitas ya. Ya, seperti kita ketahui tadi bahwa identitas itu menunjukkan jati diri kita ya. Tentunya identitas yang dimaksud di sini adalah identitas kita sebagai anak Allah, sebagai murid Kristus, sebagai domba-domba gembalanya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi memang ada 3 hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala mengenai 3 hal penting yang menunjukkan identitas kita. Saya ringkas saja. Jadi yang pertama tadi adalah kita semua anak-anak Allah dan juga ahli waris Allah. Tadi diambil dari dari Roma 8 ya, ayat 12 sampai 17. Nah, ini yang menunjukkan bahwa disebutkan bahwa kita itu anak-anak Allah, di samping itu juga kita menjadi ahli waris dari Allah itu sendiri. Yang kedua adalah menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan dan hidup memberi buah. Itu tadi diambil dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, itu yang membuktikan bahwa kita itu sahabat Tuhan. Ya. Kemudian di Yohanes 15 ayat 8 juga dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita sebagai anak Allah juga sebagai murid-murid Tuhan ya. Kalau kita bisa mempermuliakan Tuhan kalau kita berbuah banyak. Ya tadi juga dijelaskan bahwa kalau kita tidak berbuah seperti ranting yang tidak berbuah akan dipotong, ya, dikumpulkan dan akhirnya dicampakkan ke dalam api. Yang ketiga adalah tetap setia dan taat melayani Tuhan. Jadi barang siapa melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Ayatnya diambil dari Efesus 6 ayat 5 sampai 7 ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya, melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kita bukan melayani manusia, tetapi juga kita melayani Tuhan kita. Di Yohanes 12 ayat 26 juga dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, itu yang bisa saya tangkap dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala tadi, yang sudah memberkati kita. Tapi saya izin juga untuk menambahkan sedikit lagi, Ibu ya.
Kita tahu ada pepatah lama yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan nama. Peribahasa ini berarti seorang manusia akan diingat jasanya atau kesalahan-kesalahannya. Jadi bukan jasanya aja, tapi kesalahan-kesalahannya pun akan diingat. Perbuatannya itu baik ataupun buruk, tetap dikenal. Ya, meskipun yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi jangan disangka kalau sudah meninggal perbuatan-perbuatan baik atau buruknya tidak dikenang oleh orangnya, itu pasti akan terus dikenang. Makanya teruslah berbuat baik selama kita hidup. Tuhan Yesus juga memberikan pesan terakhir kepada para rasulnya ya, sebelum dia mengalami sengsara dan wafat di salib. Untuk meneruskan karya keselamatannya, tentunya cara hidup mereka juga harus menjadi teladan seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan kepada mereka semua. Nah, perintah baru yang Yesus berikan kepada Rasul saat itu juga berlaku untuk kita saat ini. Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, ini saling mengasihi juga merupakan perintah baru yang menunjukkan identitas kita ya. Terkait dengan peribahasa di atas, yaitu yang tadi gajah mati meninggalkan gading, itu bicara mengenai apa yang akan dikenang jika seseorang telah mati. Maka sebagai pengikut Kristus, sangat penting kita juga bicara tentang apa yang dapat kita lakukan selama kita hidup. Berkata yang baik, berkata yang benar kepada sesama kita sebagai wujud atau bentuk konkret dari ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Membangun relasi yang erat dengan dengan sang sumber kasih, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Maka identitas kita sebagai pengikut Kristus akan menjadi nyata dan dikenang oleh semua orang yang ada, yang kita kenal, ya, yang mengenal kita. Ya mungkin itu aja sedikit tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk Pak Gembala untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Pak Gembala. Shalom. Terima kasih Pak Joni. Tuhan berkati. Ya, luar biasa ya. Nambah terus, dilengkapi terus ya, puji Tuhan. Siapa nih siapa nih Pak Hairul Bulton? Mungkin ada yang mau sampaikan Pak Hairul. Shalom. Pendeta Hairul Bulton. Shalom. Mana nih Pak Hairul Bulton? Pak, bisa dengar nggak Pak Hairul? Nggak ada ya. Sudah ya. Sudah semua. Oke. Mungkin kita angkat ya. Bu Meske. Ya. Oke deh kalau gitu ya. Kita ini aja, kita tutup aja ya. Sudah nggak ada lagi. Mungkin angkat satu pujian. Yang nggak ada juga Bu Ira udah ini juga. Udah tutup juga. Ya mungkin saya minta nanti coming one yang doa berkat ya. Coming one ya. Ya kita terima kasih. Ya kita satukan saat ini dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu ya Bapa di dalam persekutuan. Bapa di Zoom ini Tuhan, Engkau telah memberkati firman-Mu lewat hamba-Mu. Bapa terima kasih untuk Pak Komikwan, Tuhan Kau berkati dalam keluarga besarnya, anak cucu mantunya di dalam kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu adalah kehidupan yang meneguhkan dan menguatkan kami terus. Biarkan Komingwan dipakai dengan luar biasa lebih lagi Tuhan untuk ke bangsa-bangsa dari barat, utara, timur, selatan, pusat. Kau utus terus Tuhan Yesus menjadi alat-Mu.
Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu, demikian juga yang hadir di tempat ini ya Bapa, memberkati juga Tuhan. Untuk Pak Joni juga Tuhan Yesus, Kau diberikan dia kekuatan, kesehatan yang melimpah di dalam kasih anugerah-Mu, sehingga Amin. terus semangat Bapa menyenangkan Engkau, memberkati dalam keluarga besarnya juga. Kami percaya Tuhan Yesus sampai Engkau datang, Bapa kami tetap Tuhan Yesus kuat di dalam Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Meske juga, Kau berkati Ibu Meske ya Bapa, di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga di dalam kesendiriannya dia tidak sendiri, tetapi dengan pasukan malaikat-Mu, ada penghibur daripada Roh Kudus yang menguatkan terus ya Bapa, sehingga dijauhkan dari orang-orang jahat. Kau tutup bungkus Ibu Meske dan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati. Demikian juga untuk Pak Anpal juga Tuhan, Kau berkati Pak Anpal Bapa. Kami percaya dengan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus terus melingkupi dalam keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Amin. Pak Anpal dipercayakan sebagai imam ya Bapak, untuk Amin. menyampaikan kabar baik bagi keluarga anak cucu mantunya. Kami percaya Tuhan Yesus, sehingga sisi keluarga dimenangkan, baik itu tetangga, orang terdekatnya. Tuhan, kami percaya karena Engkau yang melakukan semua ini ya Bapak, menjadi hidup di mata Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, dijauhkan badai, puting beliung dari Bali ini Tuhan, tapi diluputkan ya Bapak. Pak Amin. Anfal, terima kasih Tuhan, Kau Ya, memberkati kesehatannya senantiasa. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Manik Tuhan Yesus yang ada di Depok Tuhan. Kami percaya Pak Manik juga diberkati dan melayani Engkau ya Bapak. Untuk terus lebih lagi Tuhan menyenangkan Engkau ya Bapak, lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi dengar dengan suara Engkau ya Bapak. Sehingga Tuhan Yesus setiap melangkah, setiap melayani dengan berhati-hati Bapak, sehingga tidak ada cobaan, godaan apapun juga yang mencobai Pak Manik Tuhan, tetapi biarkan dia punya identitas anak kerajaan surga, punya otoritas Bapak untuk menegur Tuhan orang-orang yang berdosa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Manik Tuhan dimanapun dia pelayanan Tuhan khusus. Kasih anugerah menyertainya dan Kau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Susan Bapak, Kau sembuhkan anak-anaknya Tuhan yang sakit, dipulihkan Ibu Susan juga sehat sempurna. Tuhan ada kekuatan ya Bapak dalam memuji menyembah Engkau, di mana mereka bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ada hikmat pewahyuan ya Bapak, sehingga tidak lemah fisiknya, semakin kuat Bapak. Kami percaya imannya semakin bangkit Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tidak ada satupun Tuhan Yesus yang bisa Tuhan menyingkirkan Bapak dari orang-orang yang tidak benar Tuhan Yesus. Tapi singkirkan orang yang tidak benar dari kehidupan Ibu Susan. Tapi Ibu Susan semakin melekat kepada Engkau ya Bapak, semakin mengenal Engkau lebih lagi. Berkati Ibu Susan Tuhan, apapun yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Kami mengucap syukur, demikian juga kami berdoa untuk Linda. Linda kami percaya dia akan jadi pemenang Tuhan, untuk merebut suaminya kembali Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, suaminya akan kembali dan menyadari segala sesuatunya Tuhan Yesus. Sehingga Bapak sorak-sorai pujian Bapak mengagungkan nama-Mu Bapak lewat Linda. Bapak Linda akan menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Bapak, biarkan kasih itu tuh semakin disempurnakan kepada Linda, dan Kau berkati anak-anaknya Tuhan dengan sehat sempurna, dijauhkan virus corona, OTG, penularan apapun juga. Kasih anugerah menyertainya Linda. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami Pak Joni Tuhan, kami percaya sudah semua doakannya untuk Ibu Risma. Berkati Ibu Risma Tuhan Yesus, di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berikan kekuatan, kesehatan, tidak semakin lemah fisiknya, semakin kuat Tuhan. Di mana dia ada cucu Tuhan Yesus. Tidak lelah, tidak capek, tetapi menjadi satu penghiburan cucu ini Tuhan Yesus. Untuk menghibur Ibu Risma ini Tuhan, menjadi sukacita Bapak. Kami percaya Kau melengkapinya Tuhan. Biarkan apapun yang dikerjakannya dibantu dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, sehingga tidak letih lesu, tidak lelah apapun juga Bapak. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Berkati Ibu Risma ini dengan kesehatannya Bapak, dan kasih anugerah-Mu Kau terus urapi dia. Terima kasih Bapak untuk Pak Joni juga Bapak. Kami percaya kasih anugerah menyertainya senantiasa. Engkau yang menghibur dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Aku percaya Bapak, sebagai hamba-hamba di tempat ini, jadikan terus Bapak kami jadi militan Bapak, punya identitas Bapak, jati diri kami Tuhan, sehingga kami tidak mudah tergoda, sehingga kami tidak mudah terjatuh, sehingga kami tidak mudah terayu, tetapi kami semakin berjaga-jaga Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami Bapak menjadi Allah-Mu, sehingga kami disempurnakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang hidup Bapak, untuk Pak
Coming One ini Tuhan Yesus, kau pakai dia senantiasa, dia sudah terus semakin jatuh cinta dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami menerima berkat daripada Engkau. Silakan Coming One kami, kita angkat kedua tangan saat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya dibuat berhasil dan bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, Coming One, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Elia. Ya, Terima kasih Bu ya, Elia. Pak, ya semuanya ya. Terima kasih ya. Ya. Miss, Oke, selamat Tuhan istirahat berkati. semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati Bu semuanya. Resma, Coming Tuhan One, berkati. thank you, Tuhan berkati Amin. semuanya.